Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat selamat sore teman-teman. Hari ini pukul setengah 5 Rabu, tanggal berapa ini? Ini Rabu April tanggal 15 ya, 16 ya. Saya di sini akan melihat suasana Kota Malang. Nah, ini saya berada sekarang ini di Sukun, teman-teman. Oh, ini sekarang di Kelayatan. Nah, kalau kalian ke kanan itu kalian menuju ke Gadang, teman-teman. Hari ini benar cukup padat ya, teman-teman. Memang di sini sih suasananya kalau sore pagi itu sangat padat, teman-teman, di daerah sini. Namun kali ini saya tidak akan membahas itu, teman-teman. Perjalanan kali ini saya akan membahas tentang resiko ataupun bahaya ekonomi setelah diperlakukan pemerintahan tentang kita dibatas-batasi gitu, teman-teman ya. Bahkan saat ini itu marak sekali ataupun banyak sekali terjadi jambret, teman-teman, ataupun begal ya. Kalian pastinya yang menyaksikan video ini kalian juga tahu, teman-teman, banyak sekali jambret ataupun begal yang merajalela, teman-teman. Nah, di Malang pun itu sudah 10 lebih kejahatan terkait dengan corona ini, teman-teman. Nah, di sini saya akan memberikan tips kalau kita terhindar dari jambret, teman. Siapa sih yang ingin kejambretan gitu loh, ataupun siapa sih yang ingin dibegal gitu. Pastinya keluarga begal tersebut juga nggak ingin gitu begal gitu loh ya. Ya sudahlah, kita mungkin memang ekonomi Indonesia sekarang ini memang lagi lemah, teman-teman ya. Kita memang sama pemerintah dibatasi untuk keluar rumah, bahkan kita dibatasi untuk bepergian, mudik dan lain sebagainya, teman-teman. Namun itu adalah upaya pemerintah, teman-teman. Kita harus dukung pemerintah. Nah, kita juga harus mendukung sepenuhnya pemerintah ya, seperti itu, teman-teman ya. Karena itu untuk memutus rantai corona, teman-teman, atau virus COVID-19, teman-teman ya. Nah, saya akan memberikan tips bagaimana sih kita terhindar dari jambret. Apa sih yang kita harus lakukan gitu loh, teman-teman. Apalagi buat kalian yang biasanya itu pulang dari kerja, yang saat ini masih kerja seperti saya tadi pulang kerja, itu pulang kerja itu melewati gang atau perbatasan panjang, teman-teman ya. Nah, apa sih yang kita lakukan gitu loh, teman-teman. Nah, yang pertama itu kita harus waspada, teman-teman. Kita itu tetap harus waspada ya. Waspada terhadap pengendara di sekeliling kita, teman-teman ya. Saat kita pulang kerja maupun berangkat kerja. Tapi waspada jangan terlalu berlebihan gitu. Dan seperti itu mungkin, teman-teman, yang pertama. Yang kedua, teman-teman, itu adalah kita jangan kalau wanita ataupun seperti laki-laki jangan memakai perhiasan ataupun barang-barang yang mewah, teman-teman ya. Kita batasi lah pakai serba mewah gitu loh, karena itu mengundang kejahatan gitu. Apalagi suasana seperti ini gitu, mau hari raya, corona masih belum bisa teratasi sepenuhnya gitu loh, masih bertambah dan bertambah gitu. Nah,
Yang ketiga, tips yang ketiga yaitu kalau kalian pulang kerja ataupun kalian berkendara, rutinitas atau harian kalian saat berangkat kerja, kalian atur jadwal kalian teman-teman. Misalnya kalau pagi kalian berangkatnya jam 6 berapa, ya kita ganti jadwal kita teman-teman ya, kita atur ganti gitu agar kita tidak diintai oleh kejahatan. Nah mungkin seperti itu. Nah dan yang tadi ada yang sudah ketiga. Nah yang kelima, nah apa sih yang kita harus lakukan gitu. Nah saat kita di gang ataupun di perbatasan jalan, kita wajib mengikuti pengendara yang mungkin salah satunya kalau kita pulang kerja itu ada yang kita kenal gitu. Nah kita itu bareng gitu, intinya bareng atau kita mengikuti orang tersebut. Jangan orang yang tidak kita kenal itu, ataupun berkonvoi saat pulang kerja maupun berangkat kerja. Nah yang tips yang keenam, nah itu adalah kita nyalakan klakson teman-teman ya, klakson. Jadi kalau kalian di situasi membingungkan, kita klakson. Mungkin kalau di daerah ramai seperti ini, kita nyalakan klakson ya, kita wajib nyalakan klakson. Nah yang ketujuh, mungkin tips saya mungkin sampai yang ketujuh teman-teman ya. Yang ketujuh adalah jangan lupa, yaitu kita kalau di situasi seperti ini atau kita di situasi keramaian seperti ini, kalau kita dipepet orang ataupun kita dihadang orang, langsung saja teman-teman ya, langsung saja kita menuju keramaian teman-teman, menuju keramaian seperti itu teman. Nah mungkin dari saya mungkin tipsnya seperti itu teman-teman ya. Ini adalah jalanan yang biasanya sangat ramai, sangat padat penduduk, sangat padat dari pengendara, tapi sepertinya saat ini lumayan ya teman-teman ya. Saya akan coba kembali teman-teman ya, karena saya tadi ini ada janjian sama teman saya untuk mengambil barang. Jadi mungkin kita sama-sama lah, kita bantu pemerintahan, kita tuntaskan ya, kita tuntaskan COVID-19, kita hentikan ini teman-teman, kita bersama-sama, kita sebagai anak bangsa, ayo kita dukung pemerintahan teman-teman. Mungkin jika siapa sih garda yang terdepan adalah siapa sih garda yang terdepan melawan COVID corona, itu bukan dokter saja teman-teman, tapi pemerintahan pun juga harus kita dukung teman-teman. Salah satunya kita, apa sih yang upaya kita untuk mendukung mereka itu ya, kita menaati peraturan pemerintah teman-teman. Salah satunya kita ya stay di rumah, ya harus di rumah. Kita kalau berpergian menggunakan masker ya menggunakan masker dan lain-lainnya teman-teman. Mungkin sih seperti itu. Walaupun ada kegiatan yang lebih penting lagi, atau kegiatan keramaian ataupun bakso sosial, ya kita mematuhi protokol yang sudah ada, mematuhi protokol kesehatan yang sudah ada. Mungkin seperti itu tips dan dari saya. Kita harus waspada teman-teman ya, karena ini juga menjelang hari raya Idul Fitri, jadi pasti ada kejahatan. Nah yang saya dengar dari teman-teman itu, teman-teman saya melihat berita itu bahwa orang-orang yang di penjara itu juga ada yang dikeluarkan teman-teman. Tapi jangan senang kita buat para napi yang dikeluarkan teman-teman. Mereka itu kalaupun melakukan kejahatan lagi akan ditindak pidana mati teman-teman, atau ditembak mati di tempat. Nah seperti itu sih teman-teman. Nah ini saya sekarang ada di jalan
jalan mana ini kurang tahu teman-teman, saya yang ngerti daerah sini, tapi ini di daerah daerah mana ini, daerah Margan teman-teman. Saya akan belok kanan. Aduh, ini lampu merahnya kalau lama sekali ya. Sabar. Buat teman-teman mungkin yang suka dengan video saya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar channel ini semakin baik dan berkembang. Saya akan belok kanan kiri teman-teman ya. Nah, di jalan ini biasanya itu padat sekali, macet total. Pada sore, karena saya dulu juga bekerja lewat sini teman. Nah, saya akan lanjutkan soal tadi ya, kejahatan, begal, jambret dan lainnya. Nah, mungkin seperti itu sih tips-tipsnya. Ayolah kepada saudara-saudaraku yang mungkin kalau orang Jawa bilang itu peteng ataupun nggak ada jalan lain, pasti kalian diberi di jalan oleh Yang Maha Kuasa. Jika kalian sudah berusaha satu hari pun full, kalian berusaha mencari kerjaan di sana sini, mencari tanya teman sana sini tentang pekerjaan, nggak ada, pasti hari esok kalian diberi pekerjaan teman-teman, yakin dan pasti teman-teman. Kalaupun kalian berpikir apakah rezeki saya itu uang, kalian itu salah besar teman-teman. Karena bentar. Karena rezeki itu tidak hanya uang teman-teman ya. Rezeki itu bisa saja makanan yang dikasih orang lain kepada kita, ataupun teman baru yang menjadi teman kita teman-teman. Itu adalah rezeki teman-teman. Ada kan yang bilang bahwa semakin banyak teman semakin banyak rezeki, betul kan?